Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi, produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Hal ini disebabkan investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. Sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Dalam penilaian rencana atau usul investasi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti arus kas, nilai waktu dari uang, biaya modal. Penyusunan anggaran jangka panjang, data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan jualan dan belian, harga jual, anggaran sediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku standar, tarif upah standar tenaga kerja langsung, sediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, tambahan modal kerja, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang, anggaran biaya overhead pabrik, penyusunan anggaran operasional, data-data untuk anggaran operasional yaitu anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran keuangan, setelah anggaran operasional kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Perhitungan arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih tanpa bunga atau AKM sama dengan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Arus kas masuk bersih dan bunga atau AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak bunga ditambah dengan penyusutan ditambah 1 dikurang pajak. Penyusutan mencakup depresiasi, amortisasi, deflasi, penghapusan piutang, dan turun harga. Metode penilaian usul investasi. Masa pertama, masa pulih. Masa pulih atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Kedua, nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih atau NSB, Net Present Value, merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Ketiga, indeks kemampu-labaan, pelengkap dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value sama. Keempat, tingkat imbalan internal. Metode tingkat imbalan internal atau TII, Internal Rate of Return, merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Dan terakhir, tingkat imbalan accounting. Tingkat imbalan accounting atau TIA, Accounting Rate of Return, adalah metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan presentasi laba bersih setelah pajak
dihitung dari rata-rata investasi. Penggunaan metode nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih atau NSB dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu usul investasi seperti yang baru diuraikan. Metode nilai sekarang bersih dapat juga digunakan untuk memilih bentuk sumber dana, memilih menyewa atau membeli, memilih antara meneruskan sarana yang ada atau menggantinya dengan sarana baru, memilih salah satu dari bermacam proyek investasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.